Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 7. Kita kembali lagi di pembelajaran matematika untuk hari ini, di hari Senin. Untuk hari ini 25 Juli, maaf 26 Juli 2021. Baiklah anak-anak, sebelumnya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun anak-anak berada, dimanapun kalian berada. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan mengenai operasi bilangan bulat. Pada pertemuan pertama kalian sudah belajar tentang bilangan bulat dan mengurutkan bilangan. Nah, kemudian untuk yang pertemuan kedua kita akan belajar operasinya, operasi bilangan bulat. Saya yakin kalian sudah pernah mempelajari ini di kelas di tingkat dasar di SD. Nah, kita tinggal mengulanginya saja sambil memperdalam ya. Jadi operasi bilangan bulat di sini yang akan kita pelajari meliputi yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Misalnya, nah ini Mia punya 3 boneka di rumahnya. Kemudian ketika ulang tahun dia mendapatkan lagi 4 boneka. Berapa boneka yang dimiliki Mia sekarang? Mudah sekali ya, kita akan menjawabnya. Tadinya 3 ditambah lagi 4. 3 tambah 4 sama dengan 7. Nah itu. Jadi kalau kita gambarkan pada garis bilangan seperti ini. Dari 0 menuju ke titik 3, 3 langkah, kemudian dari 3, 4 langkah lagi ke kanan, maka akan tiba di angka 7. Atau dengan langsung kita jawab 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada istilah mengenai selisih. Apa itu selisih? Nah, selisih antara dua bilangan bulat, yaitu jarak kedua bilangan bulat tersebut. Misalnya, selisih antara 1 dan 4 adalah 3 satuan. Jarak dari angka 1 ke angka 4 adalah 3 satuan. Kemudian, selisih antara angka negatif 2 dan 3 adalah 5 satuan. Nah, yang kita perhatikan ini untuk yang kedua. Nah, ini jelas sekali ya. Negatif 2 letaknya di sebelah kiri 0. Ya. Kemudian angka 3 letaknya di sebelah kanan 0. Kita lihat jaraknya. Jaraknya adalah pasti 5 satuan, ya, 5 langkah, 5 satuan. Jadi selisih antara negatif 3 dan 2 adalah 5 satuan. Kemudian kita lanjutkan. Yang soal B, seorang penyelam menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Kemudian dia turun lagi ke bawah dengan kedalaman 5 meter. Jadinya tadinya 2 meter di bawah permukaan laut, kemudian menyelam lebih dalam lagi 5 meter. Berapa selisih antara kedalaman pada dua kondisi itu? Kita disuruh mencari selisih. Seperti tadi kita lihat pada contoh 1 dan 2 tadi, selisih adalah jarak antara dua bilangan tersebut. Jadi sama saja jarak antara 2 dan 5. Tentunya berapa jarak antara 2 dan 5? Jaraknya adalah 3 meter. Mudah sekali. Nah, itu penjelasannya dengan garis bilangan seperti pada gambar. Ini sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan ya anak-anak. Yang pertama adalah komutatif atau pertukaran. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Misalnya, kalau kita menambahkan 5 ditambah 6, hasilnya akan sama dengan 6 ditambah 5. Kemudian asosiatif atau apa asosiatif itu? Pengelompokan ya. Jadi A ditambah B tambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. 4 ditambah 3 tambah 2 hasilnya akan sama dengan yang awal dulu dikerjakan, 4 ditambah 3 baru ditambah 2. Kemudian ada contoh ini yang
agak bervariasi. Tentukan hasil dari penjumlahan angka 1 tambah 2 tambah 3 terus sampai ditambah terakhir angka 50. Bagaimana kita menjumlahnya? Nah, dalam penjumlahan bilangan bulat, kita bisa menjumlahkannya dengan trik, dengan cara tertentu. Misalnya dengan membentuk pasangan-pasangan bilangan. Kita lihat ini bagannya. Jadi bilangan paling awal ditambahkan dengan bilangan terakhir. 1 tambah 50 adalah 51. 2 tambah 49 sama dengan 51 juga. 3 ditambah 48 sama dengan 51. Jadi bilangan paling awal ditambahkan dengan bilangan akhir dan seterusnya. Jadi nanti menjumlahkannya kita jadikan dua bilangan, gitu ya. Maka akan terbentuk, kalau tadinya ada 50 bilangan, kita kelompokkan menjadi dua bilangan, yaitu yang awal dengan akhir terus, maka akan ada 25 pasang bilangan, yang mana tiap satu pasang bilangan nilainya adalah 51. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 25 kali 51. Sekali lagi, ada 25 pasang bilangan yang mana tiap pasang jumlahnya adalah 51. Sehingga bisa kita tuliskan 25 kali 51 sama dengan 1275. Semoga jelas ya. Kemudian setelah penambahan pengurangan kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian. Saya yakin ini kalian juga sudah terbiasa mengenal di tingkat sekolah dasar ya. Nah, ini contoh 1, ada gedung terdiri dari 5 lantai, tiap satu lantai tingginya 6 meter. Tentukan tinggi gedung atau tinggi atap. Maka sama saja ya, perkalian 5 kali 6 adalah 30 meter. Kita lihat contoh yang kedua, anak-anak. Ketika musim dingin di Eropa, nah, setiap 1 jam suhu turun sebesar 2 derajat Celcius. Setiap 1 jam turun 2 derajat Celcius. Jika pukul 18.00 suhunya adalah 10 derajat Celcius, berapa suhu ketika pukul 24? Kita lihat aja ini. Dari pukul 18 sampai pukul 24, itu kan ada 6 jam ya. Padahal setiap 1 jamnya turun 2 derajat. Nah, karena turun 2 derajat, maka dalam bilangan bulat kita menulisnya adalah negatif 2. Turun 2 derajat Celcius, kita tulisnya adalah negatif 2. Nah, tadi waktunya ada 6 jam, maka penurunan suhunya adalah 6 kali negatif 2 derajat. Hasilnya adalah negatif 12. Turun sebanyak negatif 12 derajat. Kalau suhu awalnya adalah 10 derajat Celcius, maka 10 ditambah negatif 12. Hasilnya adalah negatif 2. Jadi, suhu waktu tersebut yang ditanyakan, jawabnya adalah negatif 2 derajat Celcius. Ini ada ilustrasi yang ketiga. Bu Fitri, dia akan membagikan kue sebanyak 12 kue. Akan dia bagikan kepada 6 tetangga. Ada kata membagikan, jelas. Kalau ada kata membagikan berarti ini adalah pembagian ya. Jadi langsung saja 12 dibagi 6 sama dengan 2. Mudah sekali. Jadi yang penting kita bisa membaca soal cerita itu dengan cermat. Pasti akan ada kata-kata kunci yang menunjukkan pada penyelesaian soal. Ya. Contoh keempat, kita lihat nih. Seekor tupai melompat di titik 0. Dia awalnya di titik 0, kemudian melompat ke kiri ke kanan. Setiap melompat jauhnya adalah 3 satuan. Kalau tupai itu melompat ke kiri dan berada di titik 15 di sebelah kiri 0, maka berapa kali tupai itu melompat? Awalnya di titik 0, setiap melompat adalah negatif 3. Setiap melompat adalah negatif 3. Maka mudah sekali kalau sampai pada 15 bilangannya adalah negatif 15, maka ya sama saja 15 negatif 15 dibagi 3. Berarti dia melompat sebanyak 5 kali lompatan. Gitu ya. Mudah.